Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana 'an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan kita berusaha sekuat kemampuan kita masing-masing untuk menjalankan perintah-perintahnya dan juga berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Demikian pula marilah untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak yang tidak akan mungkin kita dapat menghitungnya, terutama kenikmatan yang paling besar yaitu kenikmatan iman. Dengan semangat iman inilah dengan ringan kita melangkahkan kaki kita ke Masjid Sudirman ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat ke-128 atau di penghujung surat At-Taubah. Ini adalah merupakan dokumentasi atau pengabadian keberhasilan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sebagai pemimpin keagamaan, sebagai nabi dan sebagai rasul, maupun dia sebagai pemimpin, sebagai kepala, presiden, atau di sebuah komunitas atau negara dalam tanda petik di Madinah Al-Mukarramah. Yang pertama adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari golongan kalian atau ada di antara kalian, berasal dari kalian.
Kenapa ini perlu kita cermati? Karena kita ini oleh Rasulullah dikatakan bahwa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Minimal untuk diri kita sendiri. Karena kita juga akan memimpin diri kita sendiri. Oleh karena itu, ini juga bisa dijadikan sebagai acuan kalau kita ingin jadi pemimpin yang baik. Atau kita satu saat akan memilih pemimpin. Baik tingkat lokal atau tingkat daerah maupun tingkat nasional. Apakah legislatif ataukah eksekutif. Ini bisa juga dijadikan sebagai kriteria kalau kita ingin berhasil dalam memimpin atau kita di dalam memilih pemimpin. Min anfusikum. Oleh karena itu, karena pemimpinnya ini berasal dari kalangan umatnya sendiri, bukan dari kalangan raja atau dari kalangan bangsawan, maka dia bisa duduk bersama di antara umatnya. Kalau istilah sekarang mungkin egaliter gitu, merakyat gitu. Dan itulah yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW, dan itu merupakan kelebihan beliau. Oleh karena itu waktu Ja'far bin Abi Thalib, dia sebagai pemimpin kaum muslimin yang hijrah ke Habasah, sekarang Ethiopia. Ini hijratul ummah, hijrah pertama oleh kaum muslimin. Atau istilah mungkin sekarang mengungsi ya, pengungsian pertama. Karena kaum muslimin saat itu menghadapi penindasan yang sangat luar biasa, mengalami embargo secara ekonomi, secara fisik juga mengalami tekanan, penyiksaan terutama para budak. Sehingga pada waktu Ja'far bin Abi Thalib itu ditanya oleh sang raja, Raja Habasah atau Ethiopia sekarang, rajanya namanya Raja Negus atau Raja Najshi, non muslim itu. Sang raja bertanya, kenapa kamu dan para pengikut-pengikutnya itu mau menerima risalah Islamiyah yang dibawa oleh Muhammad? Maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, qad ba'atsallahu ilaina rasulam minna. Sungguh telah mengutus kepada kami seorang rasul dari golongan kami, dari suku kami, dari bangsa kami. Yang kami tahu track recordnya, kami tahu na'rifu nasabahu, kami tahu nasabnya, dia anak siapa. Jelas dia anaknya Abdullah dan Siti Aminah. Yang kalau ditarik garis ke atas nasabnya sampai kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian kami juga tahu tidak hanya na'rifu nasabahu, wasidqahu, kami tahu kejujurannya, wa amanatahu, dan kami tahu bagaimana tingkat kepercayaannya. Kalau istilah sekarang mungkin elektabilitasnya kami tahu. Sehingga ini adalah merupakan satu kelebihan. Dan itu yang nanti akan diteruskan oleh para pengganti beliau, para khulafaur rasyidin. Sehingga jangan heran kalau pada waktu ada kunjungan dari negara asing ke Madinah, waktu itu yang sedang menjadi khalifah adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sampai sang tamu ini bertanya, mana sih ya khalifahnya itu yang mana? Presidennya yang mana? Karena Khalifah Umar bin Khattab bisa bergaul bersama-sama, duduk bersama
dengan kaum muslimin pada saat itu, dengan umatnya, dengan rakyatnya saat itu. Dan ini adalah merupakan ciri dari keberhasilan Rasulullah, yaitu dengan min anfusikum. Jadi merakyat, egaliter. Yang kedua adalah azizun alaihi ma'anittum. Azizun artinya sangat kuat. Apa maksudnya? Ma'anittum alaihi ma'anittum, apa yang dirasakan beliau, merasakan umatnya itu, penderitaannya, merasakan beban yang diderita oleh umatnya. Oleh karena itu risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sangat mudah, tidak memberatkan, karena tahu kemampuan umatnya saat itu. Sehingga pada waktu beliau menerima perintah sholat 50 kali sehari semalam, disarankan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, "Hei Muhammad, kaummu tidak akan mampu menerima beban untuk sholat sehari 50 kali. Cobalah minta keringanan." Maka akhirnya terakhir itu disepakati 5 kali dalam sehari semalam. Maka Rasulullah mengatakan, "Innad dina yusrun," sesungguhnya agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu sangat mengendaki kemudahan, tidak mengendaki kesulitan, kesukaran. Sehingga Rasulullah itu sangat mengerti bagaimana penderitaan umatnya, bagaimana yang dialami oleh umatnya pada saat itu. Sehingga karena dia berasal dari umatnya, sudah jelas dia pada waktu beliau itu pada waktu umur 35 tahun sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Lebih tinggi dari gelar akademik, karena ini gelar yang diberikan oleh masyarakat sebagai orang yang jujur, orang yang sangat terkenal kejujurannya, sehingga orang yang diserai untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Karena pada waktu Rasulullah, waktu itu belum Rasul, 35 tahun. Pada waktu beliau berusia 35 tahun terjadi banjir besar, sehingga Hajar Aswad sampai lepas dari tempat semula. Setelah direnovasi Ka'bah itu kemudian rebutan siapa yang akan mengembalikan ke tempat semula. Ternyata yang dipilih adalah dicari orang yang paling jujur di antara mereka. Ketemulah orang yang bergelar Al-Amin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia memenuhi kriteria yang pertama min anfusikum, kemudian yang kedua juga azizun alaihi ma'anittum. Yang ketiga adalah harisun alaikum. Haris, dia punya keinginan yang sangat kuat untuk mengentaskan umatnya dari keterbelakangan, dari kebodohan, dari kemiskinan, terutama miskin akidah, miskin moral. Sehingga pada saat itu sampai kemudian beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau naik ke puncak bukit menjelang beliau berusia 40 tahun. Beliau melakukan bertahanus, berkontemplasi, merenung, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas bagaimana umatnya ini mengalami kebobrokan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu dia mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mengentaskan itu semua. Keinginan yang sangat kuat agar supaya umatnya ini sejahtera lahir batin, dunia dan akhirat. Mungkin kalau istilah sekarang itu mempunyai misi, visi dan misi yang jelas. Risalah Islamiyah yang dibawa oleh beliau adalah untuk mengentaskan
Paling tidak tadi dari kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Kemudian yang keempat adalah bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin itu beliau rauf. Kalau raufun adalah sifat Allah SWT di dalam Asmaul Husna. Kalau untuk Allah raufun adalah maha penyantun, maha belas kasih, dan rahimun maha penyayang. Dan inilah dua sifat Allah yang dilekatkan, dihadiahkan kepada Rasulullah. Maka beliau mempunyai sifat-sifat dari Allah SWT. Bukan maha tapi raufun berarti sangat penyantun, sangat belas kasih. Rahimun, dan beliau sangat penyayang. Oleh karena itu yang ada di dalam pikiran beliau adalah bagaimana membantu umatnya, bagaimana membantu rakyatnya, memberikan bantuan yang sangat luar biasa kepada umatnya, kepada rakyatnya, dari segala macam bantuan. Maka di dalam Islam itu ada konsep zakat, ada konsep sedekah. Bagaimana perekonomian itu tidak hanya berputar-putar kepada golongan orang-orang kaya saja, tapi merata semua. Dan itulah yang dilakukan oleh beliau. Sehingga bil mu'minina raufur rahim. Oleh karena itu jamaah sekalian, hadirin jamaah jemaat rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, minimal memimpin diri sendiri dalam skop kecil maupun skop besar. Dan juga kalau kita nanti suatu saat akan memilih pemimpin, maka paling tidak ada 4 kriteria tadi. Yang pertama adalah egaliter, merakyat dari golongannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah dia merasakan, memahami beban penderitaan rakyatnya atau umatnya. Dan yang ketiga adalah dia harus punya visi dan misi yang sangat jelas. Karena dia harus harisun alaikum, harus punya keinginan yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-citanya. Kemudian yang keempat adalah dia punya sifat, punya jiwa sebagai seorang yang selalu memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Raufun, maha atau sangat penyantun. Dan kemudian rahimun, dia sangat penyayang kepada umat, kepada rakyatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzil hakim. Warghfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa farada 'alaina bi iqamati shalah wa ita'iz zakah wa ghairihima min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah jemaat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ij'al dinana dina nabiyina Muhammad wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa niyatana niyatal mukhlisin wa a'malana a'malas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha akbar wa aqimus shalah.